Oke, sebelum kita tanya nanti 4 analisisnya apa, tapi Bang Bona, ini soal adanya tanggal legalisir yang dimiliki KPU ini betul-betul sah, asli, ini ditanyakan oleh Bang Bona? Saya tanya, memang tidak ada, tapi tenang, Jumat nanti KIP akan memutuskan pengajuan sengketa informasi dari Ibu Dr. Leoni. Oke. Mereka itu meminta ke UGM semacam permintaan siapa-siapa saja yang minta leges. Siapa yang tangan sana? SOP meleges. Artinya kalau kita sudah benar mempraktekkan undang-undang keterbukaan informasi, ini sebenarnya hanya tinggal masalah menjawab kapan menanya saja. Harus dijawab. Ini bisa dipertanyakan lagi karena kan ibaratnya gini Mbak Ket. Itu keterbukaan informasi ini adalah seperti tangga. Ya. Begitu kita ketemu, kita ada yang meragu, tanya lagi yang kita ketemuin. Begitu terus sampai nanti akhirnya semua ini jadi jelas. Oke. Seperti saya kan, pertama digelapin, nggak apa-apa. Saya minta lagi, yang diterangin dikasih. Sekarang kan ada lagi yang nggak kelihatan nih. Oke. Ya minta lagi. Nah seperti itu. Dan KIP harus menjawab itu nanti. Terbuka. Terbuka sekarang. Dan Jumat nanti diagendakannya Jumat ya. ini kemarin seharusnya sekarang ya, tapi diundur. Jadi Jumat nanti kita tunggu keputusan KIP apakah nanti mengabulkan permintaan Bon Jovi ya untuk membukakan log permintaan kapan tanggal-tanggal leges, SOP meleges apa saja seperti tadi kan kata Bang Jagir kan itu harus ada tanda tangannya ya kan, harus ada tanggalnya, mau 10 pun nggak apa-apa, yang penting ada tanggalnya kan gitu. Kan masalah awalnya soal asli atau tidak ijazah Pak Jokowi ketika sudah ada salinan tanpa sensor, kemudian muncul pertanyaan baru, kok proses legalisirnya tidak sesuai dengan SOP, itu yang membuat akhirnya ragu, tapi dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan soal ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Andi, ini lagi-lagi yang dipermasalahkan karena belum yakin ini asli, ini soal legalisir, nggak ada tanggalnya katanya. Ya itu kan teknis kalau kita bicara itu, ya kan. Dan itu kan tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi kan, Pak Jokowi kan menerima itu, ya kan. Yang penting itu sudah ada authorized signature-nya kan. Authorized signature-nya itu kan dekan itu. Itu paling penting untuk itu. Nah di PKPU itu tidak ada autentikasi. Itu batasnya itu sampai yang namanya klarifikasi. Itu pun kalau diminta oleh Panwaslu misalnya. Diminta oleh masyarakat misalnya. Ya. Satu lagi kalau misalnya ada sesuatu hal gitu diminta juga gitu. Seperti itu. Kalau tidak ada, apa yang diterima itu selesai oleh KPU. Karena apa? Dengan adanya legalisir itu yang ada authentic signature itu artinya ini sama dengan aslinya gitu. Tidak akan muncul. Mungkin dilegalisir kalau tidak ada aslinya untuk itu, gitu kan. Ya jadi kita mesti ingat masalah itu adalah masalah teknis untuk itu. Ya paham lah. Jadi nggak meter tanggalnya itu tuh. Nggak meter buat saya tanggalnya. Tapi kalau ini kepotong dulu rekan Andi, itu opini ya. Tapi kalau sebenarnya kita, apalagi sekarang terbuka informasi publik untuk ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan loh. Nah, tadi rekan Bona mengatakan. Siapa yang harus bertanggung jawab, Bang Jamada? UGM juga bisa. Nah nanti kan terbuka nih informasi publik ini sekarang ijazah di lembar ini. Datang ke UGM, siapakah yang legalisir? Tanggal berapa? Sambung lagi. Bercocok kita dialognya nih. Nah kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan itu kan ujung-ujungnya ke ijazah asli itu, yang namanya asli itu. Kalau nggak terbukti juga nggak ada yang bertanggung jawab di situ. Ya udah. Tidak mencoba lewat jalur KIP seperti Bang Bona sehingga bisa dapat kejelasannya KIP semuanya. KIP sudah menghasilkan interpretasi, nggak perlu lagi. Tapi rekan-rekan kan tinggal melanjutkan. Oh ini sekarang udah terbuka nih, datang ke sana. Nggak boleh tutup-tutupin lagi nih. Yang ngablak ini sekarang tanda tangan siapa, yang cap siapa segala macam. KIP nanti nyangkut lagi ke situ. Kenapa Anda terima? Kan gitu sekarang ini persoalan ini. Jadi memang karya dari Dr. Bona Tua Silalahi ini luar biasa. Satu gebrakan dalam keterbukaan informasi publik di bangsa ini. Jadi akan melanjutkan sampai tahu kenapa tidak ada tanggalnya. Sampai ke akar-akarnya. Harus tahu itulah programnya ERT. Enggak ini ada pun maju kok mereka. Sampai akarnya ini sampai mana sih Bang Jamada? Sampai terbukti ijazah itu palsu.
Nah, inilah Gimana, masalahnya Bang kan. Andi? Ya. Karena Sampai dari awal itu mengatakan palsu. Sampai terbukti Gitu. ijazah itu diduga palsu. Dia keberatan Ah, kalau diduga palsu. boleh lah Oke, ya, bicara itu. Itu udah Aturan, benar siap. itu. Sampai terbukti ijazah itu diduga palsu dan secara hukum tentunya kalau lanjutkan palsu dong. Nggak ada lagi kalau sudah declare secara hukum ada ponisnya harus palsu. Gitu. Sampai yang dimiliki Bang Bona ini, Bang Roy Suryo masih berkeyakinan kalau terbukti diduga palsu. Masih. Kembali nanti ke Dian Sandi, masih banyak pergudarnya. Jadi boleh katakan ini bukan berarti menyetop ini proses ijazah palsu ini, tapi ini justru membuka jalan baru. Oke. Apalagi ditambah oleh ahli-ahli kita lagi. Ini sinkron kok. Ahli kita juga mengatakan harus benar-benar finish. Oke. Dibuka jalur oleh KIP atas permohonan dari Bonatua Siralahi, ya semakin clear. Oke, Jadi jalannya baik. tol sekarang. Tadinya konservatif. Oke. Sekarang jalan tol. Kalau menurut Bang Bona ini asli nggak sih? Ijazah Pak Jokowi ini asli, Bang Bona? Enggak, jadi gini, saya kan peneliti ya. Jadi tujuan itu ada ontologisnya. Nah, Jadi saya itu tidak akan mungkin menjawab asli atau tidak kalau belum menjawab ada atau tidak. nah ada atau tidak? Penelitian saya ada atau tidak. Dan hipotesis saya itu karena dalam rangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik dan berbau publik, terbukti bahwa tidak ada satupun badan publik di negara ini yang pernah melihat ijazah asli itu. Itu adalah problem secara administratif. Itu dia. Artinya, saya berani bilang itu tidak ada secara kacamata badan publik. Oke. Makanya, tapi saya pun belum berani menuduh. Saya akan menempuh jalan CLS. Saya akan melakukan kelas melaporkan ke pengadilan negeri supaya meminta pengadilan negeri nanti membuat kebijakan agar Andri punya senjata untuk memaksa KPU menyerahkan ini. Lalu Andri dengan Perka nomor 1 tahun 2023-nya melakukan namanya proses autentikasi. Autentikasi itu apa? Aslinya diperiksa, fotokopinya diperiksa, aslinya diuji lab, diuji kimianya, usia kertas, usia tinta, macam-macam segala, usia informasinya juga diuji. Nah, biarlah nanti Andri yang memutuskan. Karena Andri ini pernah ada cerita itu, Super Semar katanya, itu ada 6 versi. Nama-namanya palsu. Oke. Nama-namanya palsu. Jadi Aku paling bisa. tidak yang dilakukan Aku Bang bisa ini. Bona, boleh. Paling tidak dilakukan Bang Bona, signifikansi penelitiannya ada, efeknya ada. Iya.